Saya positif dan saya baik-baik saja. Jadi waktu pekan yang lalu ternyata dapat kabar bahwa ada salah satu rekan kantor yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu akhirnya Mas Abi memutuskan ya udah deh langsung rapid test mandiri gitu ya Mas Abi ya? Iya betul. Aha. Dan hasilnya ternyata non reaktif waktu itu. Iya betul. Tapi waktu itu di hari Jumat saya sudah ada kendala gejala bersin dan meler, kepala migrain dan badan tuh berasa lelah banget gitu. Oke. Nah kemudian itu tapi ternyata itu kan jadi membuat kita bertanya-tanya nih Mas Abi, yang kemarin-kemarin sempat dirapid dan hasilnya non reaktif dan akhirnya membuat kami merasa tenang, itu apakah hasilnya bisa dipercaya atau tidak gitu kan? Nah itu sih karena memang kalau yang aku lihat di beberapa artikel yang bisa dipercaya itu dari berita dan lain sebagainya, memang kalau untuk rapid itu kan akurasinya tidak setinggi kalau swab test ya. Makanya kalau kemarin rapid non reaktif, tapi karena saya ada walaupun tidak kontak langsung, tapi kan termasuk kategori kontak erat karena beda ruangan. Dan swab test itu minimal efektifnya 3 hari katanya setelah ada kontak itu. Jadi Jumat rapid non reaktif, tapi hari Seninnya saya langsung swab test di rumah sakit di Jakarta. 1 kali 24 jam kemudian hasilnya keluar ternyata positif gitu. Oke. Tapi waktu itu kontak eratnya seperti apa sih Mas? Karena kan penerapan protokol kesehatan Mas Abi dulu deh. Kita coba sharing ke pendengar PR dan juga penonton kita. Itu seperti apa penerapan protokol kesehatannya Mas Abi nih? Ya, dari awal Presiden Jokowi mengumumkan untuk yang pasien pertama terkonfirmasi positif di Indonesia, itu aku udah langsung benar-benar strict banget. Aku benar-benar ketat buat diri aku sendiri, disiplin aku sendiri buat protokol kesehatan. Selalu jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, kemana-mana bawa disinfektan, dan pakai masker pastinya. Dan kemarin waktu pas hari Kamis itu, sebetulnya kami tidak kontak erat karena kami berbeda ruangan. Hanya saja aku sempat menerima atau memegang dokumen yang diberikan oleh yang terkonfirmasi ini, tapi tidak secara langsung. Jadi dari yang orang terkonfirmasi ini memberikan dokumen ke si A dan si A baru memberikan ke saya gitu. Dan ya hanya melalui itu saja sebetulnya. Mungkin juga karena saya kondisinya minggu lalu itu dalam keadaan yang imunnya sedang turun karena sedang kelelahan. Mungkin karena itu juga. Karena seperti yang kita tahu bersama, walaupun protokol kesehatan kita sudah terapkan baik dan benar-benar, tapi kalau memang imunitas tubuh kita sedang turun, itu juga kita rentan untuk terpapar oleh COVID-19 ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu ada kontak erat, hanya memegang dokumen saja, tapi ternyata bisa sampai seperti itu, begitu ya. Nah, akhirnya bagaimana ketika akhirnya terkonfirmasi, wah ternyata positif, shock nggak Mas? Deg-degan langsung gitu atau gimana gitu Mas? Kalau yang pertama kali menghubungi saya itu atasan saya, nelpon saya, terus habis itu langsung setelahnya dokter dari rumah sakit menghubungi saya juga, informasikan bahwa saya positif gitu. Itu pertama kali adalah shock, pasti langsung astagfirullah gitu kan, kayak ya ampun kenapa kena gitu, padahal kayaknya udah baik-baik aja, vitamin minum, olahraga, setiap hari dirutinin olahraga walaupun di kamar gitu kan, yang penting berkeringat segala macam, tapi kena. Itu mental. Kalau pas kemarin hari Selasa aku mentalnya benar-benar down sih, makanya di hari Selasa aku nggak mau dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet dulu karena belum siap mentalnya. Akhirnya hari Selasa saya baru masih isolasi mandiri di rumah karena memungkinkan untuk di rumah.
baru di hari Rabunya saya berpikiran lain, kalau misalkan di rumah sakit ada yang mengontrol dan ada yang memantau perkembangannya seperti apa gitu. Akhirnya hari Rabu ini kemarin tadi malam saya baru masuk ke rumah sakit Wisma Atlet, rumah sakit darurat COVID-19 di Kemayoran ini. Oke. Dan keluarga sendiri bagaimana? Mas Abi sendiri bagaimana dengan orang yang akhirnya kontak erat dengan Mas Abi? Akhirnya apakah masih terasa ada diskriminasi atau merasa akhirnya terkucilkan begitu, Mas? Ya, alhamdulillahnya sih kalau buat saya, kebetulan untuk beberapa rekan, kolega, dan beberapa orang yang kontak erat dengan saya dari rentang waktu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini, mereka sudah dilakukan rapid dan juga swab test juga. Beberapa terkonfirmasi positif juga, tapi beberapa ada yang negatif. Dan kalau untuk dari respon lingkungan justru malah mendukung, baik dari lingkungan tempat tinggal, teman-teman, semuanya itu tidak ada yang mengucilkan. Karena memang pada dasarnya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini tidak sebaiknya dikucilkan, karena ini bukan penyakit yang, ini penyakit pandemi yang bisa melanda siapa saja, bisa menyerang siapa saja gitu. Yang kita butuhkan, yang memang masyarakat harus lakukan kepada pasien COVID-19 adalah mendukung dan ya tetap jaga jarak, tapi jangan sampai mengucilkan gitu sih kalau menurut aku. Oke. Dan sejauh ini bagaimana kondisi di Wisma Atlet? Banyak yang kemudian juga penasaran bagaimana cara menenangkan dari para tenaga medisnya, menenangkan pasien di sana. Bagaimana kondisi pasien di sana nih, Mas? Kalau di sini, jadi kan ada beberapa tower ya di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, dan kami satu kamar satu orang, jadi tidak ada kontak dengan orang lain juga. Makan disediakan dari mereka, dan yang aku cukup berterima kasih dan bersyukur adalah seluruh tenaga medis yang ada di sini itu sangat-sangat helpful, sangat membantu, sangat ramah. Bahkan semua informasi yang diberikan dan semua tahapan yang kita jalani dari awal masuk segala macam itu benar-benar wah, ini kayak rumah sakit kelas 1 banget gitu. Karena memang benar-benar di take care dan membuat kami sendiri pun jadi nyaman dan kerasan untuk dirawat di sini gitu. Dan mereka kemudian juga dari para pasiennya cukup ya, karena nggak ada kontak langsung, nggak kelihatan juga, bisa lihat-lihatan nggak sih, Mas, dengan pasien yang ada di sekitar? Ya kalau lihat-lihatan sih bisa. Ini saya sekarang ada di lantai 28 dan saya sekarang bisa melihat di rooftop tower lain, karena lantai saya lantai tinggi 28 itu masih ada yang sedang berjemur. Dan ini sebentar lagi juga sekitar pukul 10-an saya akan harus naik ke atas buat berjemur, karena matahari pukul segini tuh, jam-jam segini tuh yang baik buat penyerapan vitamin untuk tubuh kita sebetulnya. Gitu, Mbak. Agendanya apa aja, Mas? Apakah ada agenda-agenda yang sudah terschedule dengan, wah ini pasien jadwal sekian, obat, atau kemudian vitamin, lalu ada kegiatan-kegiatan lain begitu? Ya, pemeriksaan kesehatan rutin. Kalau untuk jadwal lengkapnya yang lainnya, saya masih coba tanya juga, karena saya baru 1 malam di sini, baru tadi malam, baru setengah 7 malam masuk sini. Tapi infonya sih dari akan dilakukan pengecekan kesehatan rutin seperti tadi pagi, saya langsung dicek kesehatannya, malam juga sudah dicek, saya langsung dapat obat pagi bersama dengan makan pagi, dikasih snack juga, dan ini sebentar lagi harus ikut kayak olahraga dan berjemur gitu di rooftop gitu sih. Kalau untuk kegiatan atau agenda lain, saya juga masih cari tahu juga nih, karena di sini juga per lantai dibuat grup gitu, grup WhatsApp yang isinya adalah pasien-pasien yang satu lantai dengan saya gitu. Tapi merasa lebih, walaupun kemarin sempat deg-degan sebelum masuk ke sana, sekarang sudah merasa lebih tenang, Mas? Kalau sekarang jujur lebih tenang, karena saya kayak yakin bahwa banyak juga kok pasien COVID-19 yang bisa sehat dan sembuh setelah ini, ditambah lagi dengan penanganan yang menurut saya benar-benar luar biasa membantunya, mulai dari ya komunikasi, obat-obatan dan sebagainya yang dilakukan oleh teman-teman tenaga medis yang ada di Wisma Atlet ini. Jadi ya, untuk sekarang saya lebih tenang dan lebih percaya diri untuk bisa sembuh. Dan yang penting harus terus bahagia kan, mikirnya yang positif terus, infonya itu katanya. Kalau bosan ngapain nih, Mas? Sudah ada ide belum? Walaupun baru semalam ya, tapi mungkin ada, wah ini kalau bosan ide deh, ada kegiatan apa gitu. Kalau bosan, aku kebetulan bawa laptop, jadi paling main game, bawa buku juga, mau nyelesain baca beberapa buku, karena masih belum tahu juga akan berapa lama di sini. Kalau yang saya dengar minimal kan 2 mingguan ya 14 hari ya untuk karantina seperti itu. Jadi ya paling baca buku, olahraga kecil di dalam kamar, selebihnya ya udah sih paling
mencoba untuk ngobrol dengan diri sendiri dan ya berdoalah dengan Tuhan Yang Maha Esa gitu kan agar diberi kesembuhan dan lain sebagainya. Ini kan tentunya juga jadi pelajaran, apalagi kalau sempat diposting juga oleh Mas Abi bahwa pesannya jangan egois, kita ini jangan sampai egois begitu. Tapi boleh sekaligus langsung disampaikan saja Mas kepada penonton kita, kepada pendengar PRFM, ini untuk baik itu mereka yang mungkin keluarganya ada yang positif COVID-19 dan juga masyarakat di tengah pandemi seperti ini apa? Ya, para pendengar PRFM yang setia mendengarkan PRFM dan juga penonton di PRFM Instagram dan Instagram ini Mas Abi. Aku sempat upload konten tentang aku positif tadi malam dan aku juga sempat bilang bahwa jangan egois. Jadi gini teman-teman, jadi gini para pendengar, kita nggak pernah tahu apakah kita ini sekarang saat ini kalian semua yang sedang mendengarkan dan menonton ini membawa virus entah yang menempel di baju, badan atau mungkin memang kita sudah terjangkit sebetulnya, tapi kita tidak ada gejala. Nah, kenapa aku bilang jangan egois? Karena beberapa kali aku ngeliat di berita dan juga ternyata aku alami sendiri, ada yang ternyata rekan dekatnya sudah terkonfirmasi positif, tapi orang tersebut malah masih berkeliaran dalam tanda kutip, ya masih ketemu orang lain segala macam. Walaupun mereka menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi tetap aja bagi seseorang yang memang sudah terjangkit walaupun belum ketahuan positif atau enggaknya ataupun membawa virus itu akan mudah menyebarkan atau menularkan ke orang lainnya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang yang kita ketemui itu dia sedang tidak baik-baik saja, entah imunnya sedang menurun atau mungkin kecapean atau mungkin bahkan kurang tidur. Karena kurang tidur aja tuh bisa bikin imunitas tubuh kita tuh benar-benar menurun. Ya, dan minggu lalu memang saya beberapa hari kurang tidur dan itu yang membuat saya sepertinya menurun imunitas tubuhnya. Jadi jangan sampai kita egois, kita mau keluar, mau kemana, mau liburan atau mau sekedar refreshing ke warung kopi dan lain sebagainya, tapi justru malah kita secara tidak langsung, secara tidak sadar kita justru malah membunuh orang lain dengan menyebarkan virus COVID-19 ini. Tolong teman-teman para pendengar setiap RFM, COVID-19 ini belum selesai, kita masih perang dengan COVID-19, tolong jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan egois, tetap di rumah aja kalau tidak ada kepentingan yang terlalu besar untuk keluar rumah. Terima kasih banyak Mas Abi sudah sharing di PRFM, kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu dan tentunya semoga cepat kembali sehat begitu ya, terkonfirmasi negatif dan kembali ke masyarakat supaya tetap bisa berkarya ya Mas. Terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat pagi Mas Abi, see you.